Islam datang dalam keadaan asing dan akan kembali menjadi asing. Pada mulanya, Islam datang sebagai tamu yang tak dikenal. Ia mengetuk pintu-pintu hati yang telah lama terkunci oleh tradisi tanpa kemanusiaan, kekuasaan tanpa keadilan dan kesombongan yang merajalela. Islam datang tidak membawa janji kemewahan fata morgana, tapi menuntun manusia pada kebahagiaan hakiki lahir dan batin. Islam tidak menjanjikan angan-angan palsu untuk kenikmatan sesaat, melainkan mengajari manusia fitrah kesucian, cinta dan belas kasih yang dapat menghadirkan kebahagiaan sejati. Karena itu, Islam terasa asing pada awal kedatangannya. Keasingan itu bukan karena Islam gelap, melainkan karena cahaya Islam yang menyilaukan mata mereka yang terbiasa dengan kegelapan. Hari ini, di tengah kemajuan dunia teknologi yang super canggih, keasingan Islam mulai terasa kembali. Bukan di negeri tanpa azan, melainkan di tengah gemuruh masjid dan ramainya perayaan agama di mana-mana. Orang jujur dianggap aneh dan dibuang. Yang menolak pendapatan riba dicibir dan dianggap merugi. Yang menjaga pandangan matanya dianggap manusia kuno. Yang memilih halal walau sempit dianggap bodoh. Islam tidak diusir secara langsung, ia hanya dipinggirkan, diasingkan. Kehadirannya hanya sebagai formalitas kuantitas, namun kehilangan eksistensi dan kualitas Islam yang sebenarnya. Agama menjadi aksesoris lahiriah, bukan lagi hiasan hati. Dipajang di bio, dicetak di spanduk, namun kosong di ruang batin. Lidah fasih mengutip ayat, berlagak ahli dalam berdalil, tetapi tangan tetap menindas dan lupa kemanusiaan. Masjid megah menjulang, namun tetangga yang kelaparan tak terdengar doanya. Inilah keasingan Islam yang paling sunyi. Islam dikenal namanya, namun tak dikenali wajahnya. Dikenal baik identitasnya, namun lupa esensi dasarnya. Rasulullah tidak bersabda agar kita takut menjadi asing. Justru beliau memberi kabar gembira, maka berbahagialah orang-orang yang asing. Mereka bukan yang paling lantang, tetapi yang paling setia di jalan yang lurus. Yang tetap jujur ketika dusta dan kemunafikan dinormalisasikan, yang tetap lurus ketika penyimpangan diberi tepuk tangan. Menjadi asing bukan berarti menjauh dari dunia, tetapi berdiri tegak ketika dunia membungkuk pada hawa nafsu keserakahan. Orang-orang asing itu mungkin sedikit, namun mereka saling mengenali dengan keheningan, dengan air mata dalam doa, dengan kesetiaan pada kebenaran agama meski sepi. Mereka tidak mencari panggung karena mereka tahu Allah tidak melihat kulit, melainkan isi dari hati. Mungkin hari ini Islam terasa asing, bukan karena ia berubah, tetapi karena manusialah yang menjauh dari makna. Dan jika kelak engkau merasa sendiri karena memilih jujur, adil, dan takut kepada Allah, ingatlah, engkau tidak tersesat. Engkau hanya sedang berjalan di jalan para asing di dunia, namun menjadi orang terpilih dan khusus di sisi Allah.